Hai adik-adik dan teman-teman bidan yang sebentar lagi menghadapi uji kompetensi secara nasional. Saat ini kita akan membahas soal uji kompetensi tentang NIFAS. Soal hukum tentang NIFAS jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 27 sampai 36 soal dari 180 soal hukum nasional. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kehamilan, persalinan, dan remaja. Sekarang kita bahas tentang soal masa NIFAS. Ayo adik-adik dan teman-teman, kita simak pembahasan soal berikut. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 22 tahun, P2, A0, NIFAS 14 hari, datang ke BPM dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri. Bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, suhu 38,8 derajat Celcius, nadi 92, pernapasan 22, payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat palpasi. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, dari keluhan dan hasil pemeriksaan itu mengarah kepada mastitis. Mastitis itu adalah inflamasi atau infeksi pada payudara. Dengan cara diagnosis untuk mastitis adalah payudara keras, memerah, dan nyeri, demam lebih dari 38 derajat, paling sering terjadi di minggu ketiga dan keempat postpartum. Namun dapat terjadi kapan saja selama menyusui. Faktor predisposisi menyusui beberapa minggu setelah melahirkan, puting susu lecet, menyusui hanya satu posisi, menggunakan bra yang ketat, dan riwayat mastitis sebelumnya saat menyusui. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C, mastitis. Soal yang kedua, seorang perempuan umur 22 tahun, P2A0, NIFAS hari ke-14, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri. Bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tekanan darah 100/70, suhu 38,8, nadi 92, pernapasan 22 kali per menit, payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Pertanyaannya, tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi semua option ini tindakannya adalah benar, tetapi untuk tindakan awal adalah kompres dingin yang bertujuan mengurangi payudara bengkak dan memerah sesuai hasil pemeriksaan. Tata laksana umum ibu sebaiknya tirah baring dan mendapat asupan cairan yang lebih banyak. Tata laksana khusus yaitu berikan antibiotika, dorong ibu untuk tetap menyusui, dimulai dari payudara yang tidak sakit. Kompres dingin, berikan paracetamol dan sangga payudara. Jadi karena pertanyaannya adalah tindakan awal, yang benar adalah A, kompres dingin. Soal yang ketiga, seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, NIFAS hari ke-5, datang ke BPM dengan keluhan payudara bengkak. Hasil anamnesis, nyeri jika disentuh, bayi tidak mau menyusu, riwayat melahirkan normal, IMD tidak berhasil. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, suhu 37,5, pernapasan 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit, tampak puting susu masuk ke dalam, payudara tegang dan keras. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawaban yang benar adalah bendungan ASI. Kenapa? Karena bendungan payudara adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara oleh karena ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Diagnosisnya payudara bengkak dan keras, nyeri pada payudara terjadi 3-5 hari setelah persalinan. Faktor predisposisi adalah posisi menyusu yang tidak baik,
membatasi menyusui, memberikan susu formula untuk bayi, menggunakan pompa payudara tanpa indikasi sehingga menyebabkan suplai berlebih atau implan payudara. Jadi jawaban yang benar adalah C, bendungan ASI. Soal yang keempat, seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, datang ke BPM dengan keluhan nyeri pada kaki sebelah kanan sejak 1 hari ini. Hasil anamnesis melahirkan 3 hari yang lalu di BPM dengan riwayat partus lama dan nyeri pada luka jahitan sehingga takut berjalan. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 92, suhu 38,5, pernapasan 20 kali per menit, kaki kanan bengkak warna merah, nyeri bila ditekan dan digerakkan. TFU setengah pusat simpisis, kontraksi uterus baik, lohea rubra, luka jahitan perineum bersih dan kering. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin sesuai dengan kasus tersebut? Jawaban di sini yang benar adalah A, tromboflebitis. Tromboflebitis ini adalah penjalaran infeksi melalui vena sering terjadi dan merupakan penyebab terpenting dari kematian karena infeksi puerperalis. Faktor penyebab terjadinya infeksi tromboflebitis antara lain pasca bedah, perluasan infeksi endometrium, mempunyai varises pada pena, obesitas, pernah mengalami tromboflebitis, berusia 30 tahun lebih, trauma, dan adanya malignitas atau karsinoma. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 22 tahun, P1A0, nipas hari keempat, datang ke BPM mengeluh nyeri puting susu saat menyusui. Hasil anamnesis, ASI cukup, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80 kali, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, terlihat kedua payudara keras dan puting susu lecet. TFU setengah pusat simpisis, kontraksi uterus baik, lohea rubra. Pertanyaannya adalah tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya B, mengajarkan posisi menyusui. Posisi yang tepat adalah elemen kunci dalam kesuksesan proses menyusui. Proses menyusui dapat ditingkatkan dengan menempelkan payudara ke tengah-tengah bibir bayi. Hal ini akan menstimulasi bayi untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Saat hal ini muncul, dorong bayi lurus ke depan menuju puting susu dan areola. Saat posisi sudah tepat, puting susu dan sebagian besar dari areola akan masuk ke dalam mulut bayi. Bibir bayi dan gusinya harus berada di sekeliling areola payudara, tidak hanya pada puting susu saja. Jadi itu adalah bagaimana mengajarkan posisi menyusui yang benar. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, nipas hari kedua di rumah sakit. Hasil anamnesis, ibu merasa pusing dan lemas sejak 2 hari ini. Riwayat melahirkan spontan dan perdarahan postpartum 600 cc. Hasil pemeriksaan, keadaan umum tampak pucat, tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, dan pengeluaran lohea rubra. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, perdarahan pasca persalinan mengakibatkan hilangnya darah sebanyak 500 mili atau lebih, dan jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya penanganan yang tepat dan akurat akan mengakibatkan turunnya kadar hemoglobin di bawah nilai normal. Oleh karena itu perlu pemeriksaan kadar Hb atau hemoglobin. Jadi jawaban yang benar adalah D, hemoglobin. Kita lanjut soal ke-7. Seorang perempuan umur 26 tahun, P2A1, nipas hari ketiga, dikunjungi bidan ke rumah. Hasil anamnesis, keluar darah banyak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, suhu 38 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit,
pernapasan 19 kali per menit, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus lembek, kandung kemih penuh dan tegang, lohea rubra. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Sini jawabannya adalah D, subinvolusi. Subinvolusi ini adalah kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal involusi atau proses involusi rahim tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses pengecilan uterus terhambat. Biasanya tanda dan gejala subinvolusi tidak tampak sampai kira-kira 4-6 minggu postpartum. Di sini pundus uteri letaknya tetap tinggi di dalam abdomen atau pelvis. Diperkirakan penurunan pundus uteri lambat dan tonus uterus lembek. Keluaran lohea seringkali gagal berubah dari bentuk rubra ke bentuk serosa lalu ke bentuk lohea alba. Lohea bisa tetap dalam bentuk rubra dalam waktu beberapa hari postpartum, lebih dari 2 minggu postpartum. Lohea bisa lebih banyak daripada yang diperkirakan. Lekore dan lohea berbau menyengat bisa terjadi jika ada infeksi. Pucat, pusing, dan tekanan darah menjadi rendah. Bisa terjadi perdarahan postpartum dalam jumlah yang banyak, yaitu lebih dari 500 cc. Kemudian nadi lemah, gelisah, letih, dan ekstremitas dingin. Itu adalah tanda-tanda subinvolusi. Soal yang ke-8, seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, nipas hari ketiga, datang ke BPM dengan keluhan kepala pusing sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan secara spontan, perdarahan banyak setelah melahirkan, dan lemas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mm/Hg, nadi 92 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, lohea rubra Hb 10 gram per dl. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Perdarahan pasca persalinan mengakibatkan hilangnya darah sebanyak 500 mili atau lebih, dan jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya penanganan yang tepat dan akurat, akan mengakibatkan turunnya kadar hemoglobin di bawah nilai normal, yaitu Hb kurang dari 11 gram per dl, dan dinyatakan dengan anemia. Jadi jawaban yang benar di sini adalah E, anemia. Kita lanjut soal ke-9, seorang perempuan umur 25 tahun, P3A0, nipas 8 jam yang lalu di puskesmas, riwayat HPP 400 cc. Hasil anamnesis pusing dan lemas, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 88, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,9, TFU 2 jari bawah pusat, uterus teraba lembek, kandung kemih kosong, jumlah darah 1 pembalut penuh. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi, asuhan ibu selama masa nipas antara lain periksa tekanan darah, periksa perdarahan per vaginam, kondisi perineum, tanda infeksi, kontraksi uterus, tinggi pundus, dan temperatur secara rutin. Karena kasus di atas menunjukkan pasien dengan riwayat HPP, sehingga yang paling penting observasi perdarahan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Jadi jawaban yang benar adalah C, observasi perdarahan. Soal yang ke-10 atau soal yang terakhir, seorang perempuan umur 35 tahun, P4A0, nipas hari ke-10, datang ke BPM dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, payudara nyeri dan terasa bengkak sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 100, pernapasan 24 kali per menit, suhu 38,5, payudara keras dan kemerahan serta meradang. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya di sini adalah E, abses payudara.
Abses payudara ini adalah benjolan yang terbentuk di payudara karena berkumpulnya nanah dan terasa nyeri. Kebanyakan abses muncul persis di bawah lapisan kulit. Abses payudara umumnya dialami oleh wanita berusia 18 hingga 50 tahun, khususnya oleh ibu yang sedang dalam masa menyusui. Seringkali abses payudara juga dapat muncul sebagai komplikasi dari mastitis. Ciri-ciri benjolan dalam kasus abses payudara bisa dikenali dari pola tepiannya yang teratur dan memiliki tekstur halus, serta terasa padat mirip kista. Selain rasa nyeri, gejala yang juga menyertai abses payudara adalah demam tinggi, kemerahan, badan lemah, benjolan terasa panas, kulit di sekitar abses ikut membengkak. Jadi itu adalah ciri-ciri abses payudara. Demikianlah pembahasan soal uji kompetensi bidan tentang masa nifas. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, sehingga adik-adik dan teman-teman bisa mendapatkan update video tentang pembahasan soal hukum bidan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video-video pembahasan soal uji kompetensi berikutnya.